Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti sama saya Ibu Siti Munawwaroh. Dan materi kita hari ini adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Setelah kita berdoa, Muna sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menceritakan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menunjukkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, bersikap mandiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, Rasulullah SAW adalah contoh seseorang yang sangat mandiri. Sejak kecil, beliau sudah menjadi yatim piatu. Sejak masih di dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Kemudian, ketika beliau berusia 6 tahun, ibunda yang bernama Siti Aminah juga wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, sudah menjadi anak yang yatim piatu. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakek Nabi Muhammad ini meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib ini dari kecil sampai dewasa. Jadi Nabi Muhammad tidak ingin merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau belajar menjadi pribadi yang mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah ikut menggembala ternak, baik itu ternak milik pamannya maupun ternak milik orang lain. Ketika Nabi Muhammad beranjak dewasa, beliau ikut berdagang kepada pamannya. Hasil dari berdagang ini kemudian beliau menabung. Dari hasil tabungannya inilah untuk dijadikan bekal oleh beliau untuk hidup mandiri. Nah, anak-anak, dari cerita Bunda tadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hidup mandiri atau sikap mandiri? Ya, jadi mandiri artinya melakukan segalanya itu sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak merepotkan orang lain. Nah, karena kemandirian dari Nabi Muhammad inilah, maka Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang pekerja keras, yang jujur, disiplin, dan juga sabar. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki sikap yang mandiri, maka itu akan banyak sekali manfaatnya untuk diri kita. Ya, jadi yang pertama dapat memupuk rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, manfaat dari sikap mandiri adalah kita akan lebih mudah dalam memecahkan masalah. Kita tidak akan takut dengan tantangan. Kemudian kita akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Nah, kemudian kita dapat meningkatkan keterampilan mengambil keputusan dan juga berpikir secara kritis. Nah, itulah manfaat yang dapat kita ambil ketika kita menjadi seorang yang mandiri. Nah, jadi anak-anak, sebagai seorang pelajar, kalian juga harus mempunyai sikap yang mandiri. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah.
Mandiri di rumah bisa kita wujudkan, misalnya kita melakukan menyiapkan seragam sendiri. Kemudian kita menolong ibu untuk membersihkan tempat tidur. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menjadi anak yang mandiri di rumah. Begitu anak-anak, demikian yang dapat Bunda sampaikan. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa buka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti halaman 7 sampai 9. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.